Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal untuk uji beda 2 min. Perhatikan, yang kita bahas adalah untuk data soal independen. Jadi kalau tadi beda 2 min itu ada 2 jenis soal ya, untuk data independen dan data dependen. Pertama kita bahas dulu untuk soal data independen. Langsung ke contoh soal halaman 34. Perhatikan, diketahui soal 5. Kita tulis dulu yang diketahui dari soal halaman 34. Sampel random dengan ukuran N25, perhatikan N1 25, diambil dari populasi berdistribusi normal yang mempunyai standar deviasi θ1 5,2 dan rata-rata X1 bar 81. Sampel random kedua diambil dari populasi lain yang berdistribusi normal dengan ukuran N2 36 dan standar deviasinya 34 serta rata-rata 76. Alfa yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Maka kita langsung ke jawab pertanyaan. Yang langkah pertama adalah menentukan hipotesis penelitian. Apa hipotesis penelitiannya? Di situ sudah ada, yaitu menguji apakah μ1 sama dengan μ2. Langkah kedua kita tentukan H0. H0-nya karena H0 itu harus mengandung sama dengan, maka bisa ditulis langsung μ1 sama dengan μ2. Sedangkan HA-nya karena H0-nya sudah μ1 sama dengan μ2, maka HA adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Dari sini kita bisa melihat hipotesis penelitian letaknya di H0 dan merupakan uji dua pihak. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai tabel Z. Nilai Z tabel ya, karena kita menggunakan data independen dengan standar deviasi yang sudah diketahui, standar deviasi populasinya sudah diketahui atau variannya sudah diketahui, maka kita pakai uji Z. Ya maka kita cari dulu Z tabelnya. Berarti kan alfanya tadi 0,05, maka Z tabelnya adalah Z alfa per 2, yaitu Z 0,05 bagi 2, yaitu Z 0,025. Berapa nilai Z 0,025? Maka caranya 1 dikurangi 0,025 hasilnya adalah 0,975. 0,975 ini jika kita lihat di tabel Z atau tabel distribusi peluang distribusi normal, maka nilainya adalah 1,96. Langkah keempat yaitu menghitung nilai Z hitung. Tadi Z tabel, sekarang Z hitung. Kita gunakan rumus di halaman 33. Di situ ya, ada rumus nilai Z hitung adalah Z X1 dikurangi X2 dikurangi μ0. Perhatikan karena di sini μ0-nya tidak ada, maka diisi nilai 0 per akar dari θ1 kuadrat per N1 ditambah θ2 kuadrat per N2. Kita masukkan nilai-nilainya yang sudah kita ketahui di atas tadi. X1-nya 81, X2 76, μ0-nya 0 dibagi 5,2 kuadrat per 25 ditambah 3,4 kuadrat per 36. Didapat adalah 5 per 1,08 ditambah 0,32 sama dengan 5 per 1, akar 1,4. Hasilnya adalah 4,23. Bisa juga akan hasilnya 4,22 atau 4,2724. Nah, bisa ya. Itu tidak masalah karena perhitungan dari nilai komanya tadi. Sudah itu, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke diagram. Untuk menentukan, karena ini uji dua pihak, maka kita buat diagram loncengnya dua pihak ya. Nah, perhatikan dua pihak, maka ini adalah nilai Z tabelnya kita masukkan sebagai titik kritis 1,96. Di sini min 1,96. H0-nya di mana? Letak H0 adalah di tengah sini ya. H0 di tengah. Ini HA. Nah, terus kita masukkan sekarang kalau Z tabel sudah dimasukkan. Perhatikan kenapa kok Z tabelnya ini ada 2. Karena ini adalah uji dua pihak. Maka
1,96 itu plus minus, plus dan minus. Sekarang kita masukkan Z hitung. Z hitungnya berapa? 4,23. Letak 4,23 di mana? Berarti di sebelah kanan 1,96. Berarti kira-kira di sini ya. 4,23. Berarti letak hasilnya di mana? Perhatikan, ternyata Z hitung berada di daerah HA. Maka H0-nya ditolak. Itu artinya kalau Z hitung berada di daerah HA, maka H0 ditolak. Jadi itu kesimpulannya. Karena Z hitung lebih besar dari nilai Z tabel, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya apa? Rata populasi satu berbeda atau tidak sama dengan rata-rata berbeda dengan rata-rata populasi 2. Ya, selesai. Terima kasih. Nanti soal berikutnya akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.